Halo, ketemu lagi dengan saya Cak Imran di program Doji Diary of Cak Imran. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang 3 tips memulai usaha. Tentunya rekan-rekan hari ini sudah memilih di antara 3 yang kita bahas kemarin, mau be the first, be different, atau be the best. Nah, setelah kita memilih salah satunya, nah hari ini kita akan bahas tentang langkah-langkahnya apa, langkah-langkah konkretnya. Setidaknya ada 12 langkah untuk memulai sebuah usaha yang akan kita kupas hari ini. Siapkan diri Anda. Ready ya? Oke. Yang pertama, startup memulai usaha adalah harus punya produk atau jasa. Pasti dong, harus punya sesuatu yang kita jual yang dibutuhkan oleh konsumen. Mau makanan, mau jasa, pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua, punya keterampilan produksi. Ya, contoh mudahnya kalau kita jualan bakso, ya kita harus tahu proses pembuatan bakso. Apa itu bakso? Bakso itu isinya apa saja? Kalau bakso jenis Solo bagaimana? Kalau jenis jenis bakso Malang bagaimana? Tinggal kita pilih. Jadi punya keterampilan produksinya. Yang ketiga, kita harus punya sarana produksi. Sarana produksi sendiri ini adalah membantu kita supaya ada keseimbangan budget. Langkah baiknya ketika kita mampu memproduksi sendiri bahan-bahan yang kita jual. Mau bahan makanan atau cenderamata dan sebagainya. Ya. Jadi punya sarana produksi. Yang keempat, kita punya lokasi jualan. Lokasi jualan yang strategis. Bagaimana tempatnya? Walaupun sekarang lagi rame yang virtual, yang online. Selain online, kita juga harus siapkan yang offline. Jadi bisnis jalanan itu banyak juga yang omset MM-an. Bisnis jalanan omset MM-an, mangewu mangatusan. Jadi siapkan juga lokasi jualan. Kemudian yang berikutnya nggak pentingnya adalah, nah ini punya merek atau nama, punya merek produk seperti bakso Cakman. Ya kita ngambil contoh bakso yang lebih mudah ya. Atau misalkan kebab, kita banyak sekali kebab. Apa kebab? Imran, kebab Baba Raffi, kebab dan sebagainya, soto Cakmin atau apa. Nah, ini punya tips. Kalau biasanya itu merek yang bagus itu adalah merek dari nama kita sendiri. Jadi dicoba. Kalau namanya Paino ya mungkin Paino kebab. Jadi yang memang catchy banget ya, yang bisa bisa apa namanya familiar dan mudah dihafalkan. Karena merek ini penting untuk mempengaruhi sebuah brand itu penting untuk mempengaruhi harga. Sama-sama jual onde-onde, yang satu onde-onde polosan dijual pastikan, dan satu dikemas dengan baik dengan nama onde-onde apa, harganya bisa bisa melambung lebih. Ya kan, seperti perusahaan air minum juga merek-merek dengan air minum yang tidak ada mereknya tentunya jauh beda. Walaupun sebenarnya mungkin secara rasa ya seperti itu, air namanya air putih ya, air mineral. Jadi itu punya merek atau nama. Berikutnya adalah punya keterangan produk atau jasa. Pastikan produk yang kita jual adalah punya keterangan. Apakah ini makanan, apakah ini pengawet, apakah ini jasa, pendidikan, dan sebagainya. Karena nama bisa bisa rancu ya, seperti contoh bagus. Selama ini bagus yang kita tahu adalah kapur barus, bukan makanan. Jadi penting sekali keterangan produk atau jasa. Nah, langkah berikutnya adalah ada pasar yang dituju. Tentunya ini juga mempengaruhi untuk laku tidaknya produk kita. Kita harus punya survei pasar yang dituju. Contoh, kita tidak mungkin ya, kita tentunya tidak mungkin menjual bakso sapi di daerah Bali atau di daerah Kudus, Jawa Tengah. Karena sapi termasuk hewan yang dianggap suci, disakralkan. Sehingga itu akan menjadi pertimbangan. Jadi ada pasar yang dituju. Di sana ada banyak anak kecil nggak surveinya? Banyak orang tua nggak? Hal apa yang menjadi potensi supaya kita bisa menjual barang kita? Berikutnya, kita harus punya pelanggan yang menyukai dan membutuhkan produk atau jasa tersebut. Kita survei dulu dong.
punya pelanggan yang menyukai, kemudian punya pemasok bahan baku. Ketika kita mau menjual bakso, tentunya kita harus tahu supplier daging yang murah, supplier lemak ya, supplier tahu, supplier mie dan sebagainya. Sehingga ini akan memudahkan kita lebih cepat supaya kita tidak dipusingkan dengan nanti namanya produksi yang berlebihan. Berikutnya, punya pemasok bahan baku. Mitra atau supplier bahan baku sangat penting. Pastikan kita punya 3 atau 4 supplier. Karena jangan sampai ketika permintaan pasar besar, nama kita sudah baik, ketika kita berjualan bakso, ada pesanan 2.000 atau ribuan porsi, tapi kita tidak mampu untuk memenuhi permintaan tersebut karena kita tidak punya supplier atau mitra support daging atau support bahan baku lainnya. Dan ini menjadi bahaya. Oleh karena itu pastikan kita memiliki supplier 3 atau 4 mitra. Misalkan mitra daging ya. Karena ketika satu mitra kita tidak bisa kita andalkan, kita masih punya cadangan yang lain. Dan sampai satu mitra untuk ini sebagainya. Semakin banyak mitra, semakin baik untuk kelangsungan bisnis kita atau usaha kita. Nah, berikutnya dilakukan administrasi dan pencatatan usaha menuju SOP. Ini yang selama ini menjadi bumerang atau momok ya buat teman-teman UKM. Jadi selama ini campur aduk antara ini uang promosi, uang rumah tangga, kemudian uang bahan baku, uang omset, uang laba bersih, ya, uang profit dan sebagainya masih campur aduk. Sehingga ini akan menjadi bumerang. Seakan-akan omset kita ini 2 juta per hari. Padahal kalau kita rinci ternyata pengeluaran kita 1.950.000. Sebenarnya 1 bulan kita hanya untung 50.000. Jadi jangan seperti itu ya, karena itu seperti istilahnya positif palsu. Kelihatannya positif tapi palsu. Seperti janjimu padaku. Seperti itu. Berikutnya, setelah dilakukan administrasi dan pencatatan usaha menuju SOP, dilakukan administrasi keuangan untuk menghitung HPP dan profit dan skema bisnis. Nah, ini hampir mirip ya. Dilakukan administrasi pencatatan usaha, kemudian dilakukan administrasi keuangan untuk menghitung HPP dan profit. Harus jelas. Supaya kita tahu prospek bisnis kita. Sebenarnya range profit bersih kita ini mencapai berapa persen. Kalau kata orang-orang sih, kalau bisnis makanan itu yang ideal adalah 30-40% itu profit bersih. Kalau kita sehari mendapatkan 1 juta, idealnya kita sehari akan mendapatkan profit atau keuntungan bersih 300.000 rupiah. Bisa dipahami ya? Berikutnya yang terakhir adalah dilakukan duplikasi dan sistemasi untuk kemitraan dan franchising. Nah, kalau bisnis jalanan, ya kan, selain online, kita pasti berkeinginan untuk bisnis kita berkembang. Salah satu wujud berkembangnya bisnis kita adalah memiliki cabang atau kemitraan franchising. Ini pun juga banyak kendala, jangan sampai nanti kenapa dilakukan duplikasi atau SOP, karena jangan sampai kejadian misalkan jualan kebab ya, seperti saya jualan kebab outlet 1 dan kebab outlet 2 sama-sama mereknya Imran, kebab Imran, tapi ternyata outlet 1 dagingnya lebih banyak, outlet 2 lebih enak dan sebagainya, sehingga konsumen akan memilih bahwa atau menjudge bahwa outlet 1 dan 2 walaupun sama-sama kebab Imran ada pembeda. Itu nggak boleh. Nah, ini karena pentingnya SOP atau pencatatan atau administrasi atau SOP kadar bahan baku yang ideal di produk kita itu sebagaimana itu lakukan pencatatan. Jadi itu 12 startup bisnis atau 12 startup bagaimana mulai usaha. Semoga ini bisa
membantu rekan-rekan. Saya mencoba menjelaskan dengan sampel yang mudah, dengan cara yang mudah, supaya nanti bisa rekan-rekan bisa membayangkan, bisa mengaplikasikan, dan tentunya bisa mengembangkan. Barangkali kalau dari saya ada 12 langkah startup, rekan-rekan semua bisa mengembangkan menjadi 15 startup, 16, ada poin-poin yang bisa ditambahkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa lebih memperjelas dari video kemarin, bisa semakin membuat rekan-rekan bersemangat dan yakin untuk memulai sebuah usaha dan segera berbisnis. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya di program Doci Diary of Cak Imran.